السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam ini meskipun dalam cuaca hujan yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan kepada kita nikmahnya, inayahnya, sehingga kita bisa datang ke majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini adalah tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semoga duduknya kita yang beberapa saat di majlisul ilm ini sebagai pemberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang al-imanu bil yaumil akhir. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bagaimana Syekh mendatangkan dalil-dalil bahwa manusia apabila dia telah meninggal dunia, dia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan bahwa apabila orang yang beriman dan orang yang kafir tidak dibangkitkan dan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti penciptaan mereka itu sia-sia. Setelah itu Syekh menjelaskan bahwa setiap manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Yang mukmin dibalas sesuai dengan keimanannya, dan yang kafir juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kekufurannya. Lalu setelah itu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok atau segolongan yang akan masuk surga, ada juga golongan yang akan masuk ke neraka yang menyala, wal iyadu billah. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang, ayolah ikhwah. Wal muradu bil yaumil akhir, yang dimaksud dengan al yaumil akhir, hari akhir itu adalah ma ba'dal mauti kulluhu huwa al yaumul akhir. Semua kejadian-kejadian setelah kematian itu adalah termasuk bagian dari al-yaumul akhir.
فإذا مات الإنسان وفاضت روحه دخل في اليوم الآخر وخرج من الدنيا. Apabila seseorang meninggal dunia dan ruhnya keluar, maka masuklah dia ke alam akhir dan keluarlah dia dari alam dunia. Jadi akhwani fiddin azakumullah, kematian ini sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat menakutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Setelah itu apa? "Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa." Kemudian wa akum minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Ya, jangan sampai anak kita, keluarga kita, harta kita membuat kita lalai sehingga kita lupa tidak mempelajari agama Allah. Ya, jangan sampai harta dan anak-anak kita membuat kita lalai sehingga kita tidak sempat mempelajari Al-Quran. Ya, jangan sampai harta kita dan anak-anak kita membuat kita lalai sehingga kita tidak sempat mempelajari akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Ya, harta di sini termasuk adalah apa? Jabatan, kesuksesan, prestasi dan yang lain-lainnya. Jangan semua itu melalaikan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menjelaskan, barang siapa yang dilalaikan oleh hartanya, jabatannya, prestasinya, anak, keluarganya, cucu-cucunya, maka faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Seharusnya dengan harta, jabatan, prestasi, anak, istri, dia akan menjadi orang yang senantiasa dekat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk beribadah kepadanya. Namun justru dia lalai, ya, lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat, gara-gara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, orang yang seperti ini Allah menjelaskan faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Setelah itu diingatkan lagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah berinfaklah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Lihat ayo ikhwah, ya, semua yang kita miliki, harta yang banyak ini, rumah yang mewah, kendaraan yang megah, itu semua pemberian Allah. Ya, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita. Ada jutaan, bahkan mungkin puluhan atau bahkan mungkin ratusan juta orang yang lebih pintar, lebih cerdas dari kita. Namun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan mereka nikmat ini. Ya. Mereka pintar, mereka cerdas, namun lihat mereka tidak punya apa-apa. Ya. Ada orang-orang yang pas-pasan pendidikannya, pas-pasan ilmunya, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka rezeki yang melimpah. Ya.
Ini menandakan bahwa semua yang kita miliki itu adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan semua itu kepada kita sebagai ujian, apakah kita bersyukur kepadanya ataukah kita akan kufur. Ya. Jadi Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Karena kalau kematian mendatangi kalian sementara kalian tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi penyesalan yang besar bagi kalian. Ya, diingatkan kita oleh Allah. Namun ikhwani fi din azakumullah, karena kita telah menjauhkan Al-Quran dari kehidupan kita sehari-hari, sehingga peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tidak ada orang yang mengetahuinya. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, berkali-kali kita sampaikan di kajian kita di sini, Quran yang ada di rumah kita itu akan menjadi hujjah bagi kita. Ya, karena kelak seseorang ketika ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu melakukan begini? Oh, saya tidak tahu. Bagaimana kamu tidak tahu? Ya, hujjah sudah datang sampai ke rumahmu. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rumahmu. Engkau saja yang tidak pernah membacanya. Ya. Jadi, ikhwani fi din, a'azzakumullah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak sekali peringatan-peringatan Allah. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak peringatan-peringatan. Namun ketika Al-Quran dan sunnah ini jauh dari kehidupan kita sehari-hari, sehingga banyak perintah-perintah Allah yang kita langgar. Padahal ini adalah kedua-duanya adalah manhaju hayatin, pedoman hidup ini Al-Quran dan sunnah ini. Lihat, coba lihat ayo ikhwan. Kita diatur oleh Al-Quran dan sunnah ini dari sejak kita tidur sampai kita bangun, sampai kita tidur lagi. Ya, bahkan bagaimana kita berjima' pun diajar. Bagaimana kita keluar masuk kamar mandi diajar. Semua itu ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Maka ketika kita sudah menjauhkan mereka dari kehidupan kita sehari-hari, maka terjadilah hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran yang begitu besar dalam agama ini. Kemudian faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, tundalah kematianku, ila ajalin qarib, sebentar saja. Ya, bukan lagi untuk bermain-main. Coba antum bayangkan aja, kenapa kira-kira dia mengatakan demikian? Ya, kenapa dia mengatakan laula akhartani, hendaklah engkau menunda sejenak aja kematianku. Ya, untuk apa? Fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena selama hidupnya dia tidak rajin bersedekah. Nyesal dia sekarang. Ya, subhanallah. Harta yang Allah berikan kepadanya dipakai beli mobil, pakai beli ini, pakai beli ini, pakai beli ini. Ya. Namun tafsiran Al-Quran enggak ada di rumahnya. Musibah apa enggak ini ayol ikhwah? Ini bukan hanya sekedar musibah, ini adalah at-tammatul kubra ini. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Kemudian apa tadi? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah, wa akum minas salihin. Nyesal dia. Tapi Allah menjelaskan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajalmu sudah tiba, sejenak pun, sedetik pun tidak bisa ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun engkau meminta, bagaimanapun engkau memohon, bagaimanapun engkau akan membayar, menebus, tidak mungkin akan dikembalikan, ditunda kematian. Nasallallahu salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kematian ini sangat-sangat mengerikan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, innal janazata idza wudi'at wahtamalaha ar-rijalu, jenazah itu apabila sudah diletakkan di keranda kemudian dipikul, apabila jenazah itu jenazah yang saleh yang baik, dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, cepat-cepat jalan ya, karena dia sudah melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya. Tapi wa in kanat ghaira dzalik, kalau seandainya sebaliknya, kata Rasulullah SAW, dia merontak-rontak, melitik di atas kerandanya itu, kita tidak tahu dia merontak-rontak seperti itu. Ya, dia mengatakan, ya wailaha aina tadhhabuna bi, kemana kalian bawa aku? Dia enggak mau dibawa ke sana karena dia melihat azab Allah Subhanahu wa taala yang sudah menunggunya. Di hadis yang lain, apabila yang mati ini adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, ketika dia dimasukkan di kuburnya itu mengatakan, in kunta la ahabbu man yamshi ala batni ilaik, engkau adalah orang yang paling aku cintai yang pernah berjalan di atas perutku. Fa idh wullitukal yaum, kalau hari ini aku akan mengurusmu, fasatara sani'i bik, lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Ini orang yang beriman. Kalau yang mati itu adalah orang yang fasik, nasallallahu salam al-afiyah, ya, maka kuburannya itu akan mengatakan, in kunta la abghadu man yamshi ala batni ilaik, engkau adalah orang yang paling aku benci yang pernah berjalan di atas perutku. Fa idh wullitukal yaum, jika hari ini aku yang akan mengurusmu, fasatara sani'i bik, lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Yang pertama, dia akan dijepit sampai dia remuk badannya. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya, jadi kematian ini ayolah ikhwah, sesuatu yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Ingat kegelapan kubur, ingat ketika kita sendirian di sana, tidak ada teman. Orang yang paling kita cintai pun dia tega menguburkan kita. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, para ulama mengatakan, aku heran kepada kematian ini. Orang-orang yang yakin bahwa hari ini dia memikul, besok dia akan dipikul. Hari ini dia pulang, besok dia akan ditinggal di sana sendirian, masih saja lengah. Masih saja suka bermain-main, tidak memperbanyak tabungan akhiratnya. Baik. Wa awwalu dzalik, dan sesuatu yang pertama kali akan dirasakan oleh seseorang ketika dia sudah berpindah alam ke alam akhirat, annal mayyita idza wudi'a fi qabrih, seorang yang mati apabila diletakkan di dalam kuburnya, wasuwiya alaihi turab, kemudian dia apa namanya, ditimbun namanya, ditimbun, kemudian wansarafan nasu anhu, ditinggal dia sendirian. Ya, kemarin antum pulang, antum tinggalkan temannya antum di sana sendirian, besok kita akan ditinggalkan. Ya, kalau seandainya kita yang ditinggalkan di sana itu bagaimana coba ayo ikhwan? Ya, antum kira antum akan duduk di VIP atau apa? Enggak. Ya, kuburan itu hanya raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Hanya ada dua. Bisa jadi dia merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga, atau dia merupakan apa? Lubang-lubang api neraka. Karena orang yang beriman itu begitu dia dimasukkan ke dalam kuburnya, Allah Subhanahu wa taala membukakan dia lubang seperti jendela, ya, ke neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala lalu dikatakan kepadanya, lihat itu. Seandainya engkau tidak beriman, engkau akan masuk ke sana. Tapi kini engkau telah dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sini, dilihatkan dia, dibukakan jendela ke surga. Orang yang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang fasik, dibukakan untuknya jendela ke surga. Lihat ini seharusnya tempatmu, namun karena engkau tidak beriman, dipindah kamu ke sini, ke neraka. Na'udzubillah. Ya, ikhwani fi din azakumullah,
sesuatu yang paling mengerikan dalam kehidupan manusia, ya, ketika dia bangun dia melek, matanya ternyata dia di dalam kubur. Biasanya kita bangun, imma yang di samping kita adalah keluarga kita, bapak, anak, istri, teman dan yang lain-lainnya. Tiba-tiba sekarang begitu dia bangun, ternyata dia berada di tempat yang gelap, sendirian di dalam kubur. Itu adalah waktu yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan bagi manusia. Nasallallahu salamal afiyah. Ya. Jadi kemudian dia ditimbun, wansarafan nasu anhu, dan orang-orang semua pulang. Dia sendirian di sana. Wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim. Dia mendengar suara telapak kaki orang-orang yang pulang itu. Ya. Kenapa demikian? Supaya dia semakin sedih. Ditinggal ternyata saya. Fulan, Muhammad, kamu tinggal saya. Ali, Ibrahim, Bapak, dan semua ninggalkan dia. Ya. Wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim. Dan dia mendengar suara telapak kaki mereka. Kata para ulama, disinilah dia mulai mendengar. Setelah para pengantar jenazah itu pulang, di sanalah dia mulai mendengar. Maka ikhwani fiddin azakumullah, selama kita masih berada di sana, dia belum mendengar. Maka itu artinya orang yang menalkinkan orang lain, dia menalkinkan orang yang belum apa? Mendengar. Ya. Apa manfaatnya dia menalkinkan orang yang belum mendengar? Kemudian talqin ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak sahabat-sahabatnya yang meninggal, satu pun di antara mereka tidak pernah ada riwayatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menalkinkan sahabat si fulan dan sahabat si fulan. Para sahabat juga tidak pernah ada mereka saling menalkinkan yang satu sama yang lainnya. Begitu juga para tabi'in. Ya, enggak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila jenazah itu sudah dikuburkan, dia berdiri sejenak. Kemudian dia mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Ya, istaghfiru li akhikum, mintakanlah saudara kalian ini ampunan. Ya, mintakanlah dia ketetapan. Karena sebentar lagi dia akan ditanya. Hanya itu saja. Enggak ada talqin-talqinan. Ya, jadi talqin ini tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yuthabbitu Allahu alladhina amanu apa? Bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan perkataan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini menunjukkan bahwa jawaban-jawaban di dalam kuburan itu berdasarkan iman, bukan berdasarkan talqin. Ya. Meskipun dia sederhana pertanyaannya, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Anak-anak TK semua hafal di sana. Anak-anak TK hafal dia jawabannya. Tapi kalau sudah masuk ke lubang kuburan itu, jawabannya bukan berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan iman. Kalau dia tidak beriman, kali bertalqin, enggak mungkin dia akan bisa menjawab. Karena ini adalah jawabannya berdasarkan iman, bukan berdasarkan hafalan, bukan juga berdasarkan talqin. La ilaha illallah. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, ada hal yang aneh. Kalau kita katakan aneh-aneh dia. Ya, setelah dia dikuburkan, lalu dikatakan, Ishhadu lahu bil khair. Saksikan, disuruh orang menyaksikan. Yang namanya menyaksikan itu adalah sesuatu. Apa kata Allah? Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, yang namanya orang menyaksikan orang yang tahu. Baru kita menyaksikan. Ini
Kita tidak pernah mengenal orangnya. Isyhadu lahu bil khair, khair, khair. Semua mengatakan khair. Padahal yang mati itu enggak pernah sholat, enggak pernah apa-apa. Khair, khair. Kan saksi palsu namanya ini ayul ikhwah. Ya. Kan Nabi mengatakan ala wa qaulu zur wa syahadatuz zur. Hindarilah oleh kalian ucapan palsu dan kesaksian palsu. Ayo, kesaksian palsu apa enggak ini? Ya, semuanya dikubur khair, padahal dia tidak kenal orang itu. Kok khair? Ya. Hatta sekalipun kita melihat dia rajin ke salat melakukan kebaikan-kebaikan, siapa tahu isi hatinya orang. Kok nekat mengatakan khair, khair, ishhadu lahu bil khair. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi kembali lagi ya ikhwan. Wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Dan dia akan mendengar suara telapak kaki para pengantar, sehingga semakin dia sedih. Ya'tihi malakan, datanglah kepadanya dua malaikat. Fatu'adu ruhuhu. Begitu kita pulang, kapan dia mendengar telapak kaki? Apabila kita pulang. Begitu dia pulang itu dikembalikan ruhnya. Ya, supaya dia mendengar, supaya dia bisa berbicara. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Ruhnya dikembalikan ke jasadnya, ke tubuhnya. Wa yujlisanihi, dan didudukkanlah dia. Ya, ingat antum ayyuhal ikhwah tentang kita pembahasan tentang salat itu. Ketika orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin dia salat, cinta kepada salat, ketika dia didudukkan mau ditanya, apa katanya? Ada antum ingat? Apa katanya? Siapa yang ingat? Tunggu sebentar, saya sholat dulu. Padahal sudah tidak ada sholat, tapi saking cintanya kepada sholat, sampai-sampai dia mengatakan, tunggu dulu bang, tunggu sebentar, jangan tanya dulu, saya mau sholat dulu. Padahal sholat tidak ada. Ya. Wa yujlisanihi, dan didudukkanlah dia. Wa yas'alanihi, lalu ditanyalah dia. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Ya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, kemudian siapa nabimu. Ikhwani fiddin azakumullah, man rabbuk, kalau dia tidak bertauhid, bagaimana dia akan menjawab pertanyaan ini? Kalau dia melakukan kesyirikan, minta dikubur, bawa ajimat, bagaimana dia akan menjawab pertanyaan ini? Ya. Tadi kita katakan jawaban ini jawaban berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa? Hafalan dan talqinan. Karena Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah." Allah mengokohkan perkataan orang-orang yang beriman. Dia beriman, makanya dikokohkan sehingga dia bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Jadi, merabbuk. Pertanyaan yang pertama, supaya dia bisa menjawabnya, dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ikhwan fillah azakumullah, tauhid ini tidak boleh dia berhenti dipelajari, terus menerus. Dan alhamdulillah masjid kita ini masjid yang makmur dengan apa? Kajian-kajian. Ada kajian tauhid, ada kajian akhlak, ada kajian ibadah. Jadi tidak ada alasan bagi antum nanti untuk mengatakan saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Kan sementara di sana ada masjid yang mengajarkan tauhid. Ya. Jadi kemudian madinuk, apa agamamu? Ya. Bagaimana dia akan mengetahui agamanya kalau dia tidak pernah mempelajari agamanya? Bagaimana dia akan bisa menjawab pertanyaan ini? Kalau salat enggak, ya, puasa enggak, semua enggak, bagaimana dia akan bisa menjawab pertanyaan ini? Kemudian man nabiyuk, siapa nabimu? Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan ini kalau Muhammad Rasulullah itu dia tidak pernah pelajari? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi pertanyaan dikubur berdasarkan dua syahadah ini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila dia faham asyhadu an la ilaha illallah, faham asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya.
Kemudian kata Syekh, thalathatu as'ilah, hanya 3 pertanyaan. Fa in ajaba anha bijawabin sahihin naja wa faza wa aflah. Kalau dia bisa menjawabnya dengan benar, maka selamatlah dia. Ya. Kemudian dia beruntung. Ya. Wa illam yastati'il jawab. Kalau dia tidak bisa menjawabnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, orang yang munafik, orang yang kafir, orang yang tidak beriman, ketika ditanya, "Man rabbuk?" dia mengatakan, apa la adri. Ya. Atau orang yang musyrik, yang minta kepada selain Allah, berharap dari selain Allah, apakah dari kuburan, dari apa saja. Ya. Dari ajimat, dari keris. Bagaimana dia akan menjawab pertanyaan ini? Ya. Kemudian ditanya lagi dia, "Ma dinuk?" Apa agamamu? La adri. Apa? Aku tidak tahu. "Man nabiyuk?" Siapa nabimu? La adri. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fid din azakumullah, jangan mengatakan, "Aduh, saya juga kan rajin ngaji, insyaallah saya bisa jawab." Jangan mengatakan demikian. Ya. Enggak tahu kita apakah kita akan tetap berada di dalam keimanan itu atau Allah akan mencabutnya. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang masukkan iman ke dalam hati kita, Allah juga dalam sekejap mampu mencabutnya. Ya. Kemudian, wa illam yastati'il jawab, apabila dia tidak bisa menjawab, khaba wa khasir. Ya. Rugilah dia. Apa kerugiannya? Selama hidupnya ini, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun, semua itu sia-sia. Ini adalah orang yang rugi. Ya, tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, kesempatan itu bukan sehari 2 hari, tapi puluhan tahun dia tidak memanfaatkan. Kenapa? Saking sibuknya meraih prestasi, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan ini dan ini dan seterusnya, sehingga dia tidak sempat mempelajari agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Ya. Jangan sampai nanti kamu menyesal. Ya, diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kamu menyesal lalu kamu mengatakan, "Ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku." Atas apa? Apa yang disesali? Ala ma farrattu fi jambillah. Atas kelalaianku menunaikan hak-hak Allah. Ya. Tauhid itu hak Allah. Salat hak Allah. Puasa, zakat, haji hak Allah. Baca Quran hak Allah. Zikir hak Allah. Ya, semua itu dilalaikan. La ilaha illallah. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Kemudian, khaba wa khasir wa dhalla sa'yuhu fil hayatid dunya. Dan sia-sialah usahanya di dunia ini. Kenapa dia sia-sia ya ikhwah? Karena setinggi langit prestasinya itu tidak akan berguna baginya di alam kubur. Yang berguna baginya adalah apa? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya itu akan berguna. Dia punya uang ratusan triliun, ya, tidak akan berguna sepeser pun baginya, tidak akan berguna kecuali yang dia telah sedekahkan di jalan Allah, itu yang akan berguna baginya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Ayyukum mal warithihi ahabbu ilaih min malih." Siapakah di antara kalian yang lebih senang kepada harta yang dia wariskan kepada anak keturunannya atau yang dia nikmati, yang dia miliki?
Semua sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, semua kita lebih mencintai harta kita sendiri, bukan harta yang kita berikan kepada ahli waris kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, maluk, hartamu itu ma qaddamt, ya, yang telah kamu sumbangkan, yang telah kamu tabung di akhirat itu adalah hartamu. Ya, yang masih di rekening, yang masih di dompetmu, masih di kantongmu, belum tentu dia menjadi hartamu. Ya, bisa jadi kamu mati kemudian diambil sama ahli warismu. Engkau tidak mendapatkan apa-apa, engkau hanya mendapatkan lelahnya saja, lelah untuk mengumpulkannya. La ilaha illallah. Ini adalah orang yang rugi. Wa dhalla sa'yuhu fil hayatid dunya. Kemudian rugi semua usaha-usahanya di dunia ini. Fa in qala qailun, apabila ada orang yang mengatakan, kaifa ja'al malakanu ilaihi fi qabrihi wa nahnu la narahuma? Bagaimana kedua malaikat itu mendatanginya ke kuburnya sementara kita tidak melihat mereka? Ya. Karena ada orang-orang yang tidak percaya kepada azabul qabr ini. Dan juga mereka tidak percaya kepada naimul qabr, kenikmatan yang ada di dalam kubur. Ya. Alasannya apa? Coba bongkar kuburan itu, ayo. Ada enggak orang yang sedang menikmati bidadari-bidadari di sana? Ya, ada enggak orang yang disiksa di sana? Enggak ada, yang ada hanya bangkit saja. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, al-ghaib itu yang dibutuhkan adalah iman. Ya. Bukan membutuhkan logika. Logika tidak bisa mencapai keimanan. Ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim." Masuk akal enggak ini? Bagaimana kita logikakan ini? Pada hari kita tutup mulut mereka, lalu tangan mereka bersaksi. Ya. Bagaimana ini akan bisa? Bahkan mereka mengatakan, "Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina." Mereka mengatakan kepada kulit mereka, kenapa kalian bersaksi atas kami? Kulitnya bersaksi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana dilogikakan? Ini tidak membutuhkan logika, ini membutuhkan iman. Ya. Qala Allah, qala Rasulullah, beriman sudah. Masuk akal, enggak masuk akal, imani semua itu. Ya, karena tidak semua yang kita lihat itu bisa masuk akal kita, ya ikhwan. Kemudian al-jawab, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Wa amma anta faqad ghuyyiba anka katsiran minal umur. Adapun engkau, ya, wahai manusia, banyak sekali hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak perlihatkan kepadamu. Ya, tidak memperdengarkan kepadamu. Fal malakan ya'tiyanihi wa anta la tarahuma. Kedua malaikat itu datang kepadanya dan engkau tidak melihatnya. Wa hal anta tara ruhaka alladhi tadkhulu fi jasadik? Apakah engkau bisa melihat ruhmu yang masuk ke dalam tubuhmu itu? Ya. Tidak mungkin kita akan melihat ruh kita. Jangankan ruh kita, ya ikhwan. Angin yang bertiup ini yang kita rasakan, ya. Kemudian kita lihat apa dia menggerakkan kain, menggerakkan yang lain-lain. Kita tidak melihatnya. Padahal kita merasakannya. Kemudian kata Syekh, hal tara kulla syai'? Apakah engkau bisa melihat segala-galanya? Hunaka asya'un katsiratun la taraha wa hiya mawjudah. Banyak sekali hal-hal yang ada dan namun engkau tidak bisa melihatnya. Apa contohnya kata Syekh? Hal tara al-aql alladhi yumayyizuka an ghairik? Pernahkah engkau melihat akal itu? Bagaimana bentuknya akal itu? Ya. Padahal dengan akal itu Allah membedakan engkau dengan yang lain-lainnya, membedakan kita dengan binatang. Tapi pernahkah kita tahu bentuknya? Bagaimana bentuknya akal itu? Ya. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya akal itu. Yang membedakan kita antara kita dengan binatang-binatang itu. Ma kullu syai'in tarahu
Ma kullu syai'in la tarahu laysa mawjudan. Ya. Tidaklah sesuatu yang tidak lihat, yang engkau lihat berarti dia tidak ada. Hadza kalamul maddiyin at-tabaiin. Ini adalah ucapan-ucapan yang orang-orang yang apa? Materi, segala sesuatu dianggap dia kelompok apa namanya ini? Kelompok materi namanya. Hah? Apa? Bahasa udah sekali nyebutnya ini. Iya. Tidak khan fitina azakumullah. Ya, banyak sekali jin yang ada di sekitar kita, kita tidak melihatnya. Padahal dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa melihatnya. Amma ahlul iman, adapun orang-orang yang beriman, fa innahum yattasi'u imanuhum likulli ma waradat bihi al-akhbarus sahihah. Orang yang beriman, akal mereka bisa menerima, menampung segala sesuatu yang datangnya melalui hadis-hadis yang sahih, berita-berita yang sahih dari Al-Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mereka menggunakan iman mereka, tidak menggunakan logika mereka. Wala yatadakhaluna fihi bi'uqulihim. Ya. Dan mereka tidak mengotak-atiknya dengan akal mereka. Jadi ikhwani fi din azakumullah, masalah ghaib ini membutuhkan iman, bukan membutuhkan akal. Imani saja. Ya. Kalau sudah qala Allah, qala Rasulullah, imani. Jangan lagi menggunakan apa? Logika kita. Habis waktu kita ini? Habis. Fal malakani ya'tiyanihi wa yujlisanihi wa yastantiqanihi. Kedua malaikat itu datang kepadanya, lalu mendudukkannya, lalu menyuruhnya untuk berbicara. Ya, man rabbuk, man nabiyuk, wa ma dinuk. Jawab dia. Ya. Fayaqulul mu'min, orang yang beriman mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullah adh-dhalimin. Lihat ayuhal ikhwah, wa yudhillullah, Allah menyesatkan, dia tidak bisa menjawab. Siapa itu? Orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim itu? Orang kafir, orang tidak beriman, orang munafik. Ya, disesatkan, salah semua jawabannya. Ya, wa yaf'alullahu ma yasha. Kemudian fayunadi munadin. Setelah orang ini benar semua jawabannya, maka terdengar panggilan, seruan. Ya, apa isinya? An sadaqa abdi, benar jawaban hambaku ini. Ya. Demikian kita mengetahui jawaban itu dia benar atau tidak. Ada seruan dari langit. An sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku ini benar semua jawabannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang benar jawabannya, ya ikhwan. Ya. Setelah itu, setelah benar semua jawabannya, fafrishuhu minal jannah. Ya. Bukakan dia karpet dari sorga. Bagaimana rupanya itu coba? Karpet dari sorga. Ya. Orang mau karpet dari Iran, karpet dari Turki, karpet dari Soviet. Ini dari sorga, ini bukan dari Soviet, bukan dari Iran. Ya. Fafrishuhu minal jannah. Bukakanlah dia karpet dari sorga. Ya. La ilaha illallah. Wa wasi'u lahu fi qabrihi madda basarih. Dan apa? Luaskanlah, lapangkanlah kuburannya itu madda basarih, sepanjang pandangan matanya, sampai mana matanya memandang sampai sana luas kuburannya. Ayo, terserah antum mau lari pagi di sana, mau apa saja silakan. Ya. Waftahu lahu baban ilal jannah.
Itu dia tuskit ini. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakanlah dia pintu ke surga. Jadi enggak pernah sumpah dia. Ya, dia lihat surganya, ya Allah, bidadari turun naik. Pohon apel, pohon anggur, sungai, istananya dia lihat di sana. Wah, jadi enggak pernah dia sumpah. Terhibur dia. Qal fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yara manzilahu fil jannah. Maka masuk ke dalam kuburnya itu angin-angin yang ada di dalam surga, aroma-aroma yang harum yang ada di dalam surga. Kemudian wa yara manzilahu fil jannah, dan dia melihat istananya di dalam surga. Tentunya luar biasa melihatnya, kepinginnya masuk ke surga karena dia lihat bidadari-bidadari nunggunya, ya, yang cantik-cantik. Kemudian istananya begitu bagus. Lalu dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat supaya saya segera mendatangi, merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada itu, bidadari-bidadari semua yang ada di sana. Biar segera aku merasakannya. Tapi mungkinkah terwujud itu? Permintaannya ini mungkin akan diwujudkan oleh Allah? Tidak mungkin akan diwujudkan. Kapan diwujudkan? Nanti pada hari kiamat baru diwujudkan. Karena hari kiamat itu sudah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayasiru qabruhu rawdatun min riyadil jannah. Maka dengan demikian kuburnya itu menjadi taman-taman surga. Wa in kunna la nusyahiduha, meskipun kita tidak melihatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.